Pak Mustafa dan saya yang lain mungkin akan turun di sini juga akan bergabung dengan itu. Kemarin kita sudah belajar tentang konsep basis data. Mungkin saya ulang sedikit lagi bagaimana konsep basis data di informasi. Ya. Bisa dilihat di sini. Ini adalah beberapa konsep dari basis data ya. Sistem basis data ini ada yang apa yang masuk dengan sistem basis data tersebut? Ya. Ada tahu nggak sih? Ya, apa yang masuk dari basis data ini? Kumpulan data. Apa? Kumpulan data. Oke. Ya, itu kan ada yang namanya sistem basis data. Jadi sistem basis data itu bisa dicontohkan yang mana dulu? Ada yang tahu nggak? Anda bisa belum pernah belajar web standar atau ada yang belajar database-nya? Ada yang tahu nggak sistem basis data itu apa? Jadi ini ya, sistem itu ya, sistem basis data itu kumpulan data, tabel data saling berulang, yang ada di dalamnya suatu program atau suatu untuk manipulasi dari data-data tersebut. Jadi nanti di situ ada hubungan-hubungannya dari data-data tersebut. Jadi manipulasi data yang dapat diakses dalam program. Nanti kita buat yang namanya basis data itu ada sistemnya yang untuk apa namanya itu? Untuk manipulasi datanya atau database untuk manipulasi datanya. Nanti akan dibuat tabel-tabelnya, ada ID-nya, nanti akan dibuat untuk manipulasi yang namanya ada di nanti akan dibuat manipulasi yang namanya data sama tabel-tabel dalam database tersebut. Nanti dipanggil yang di dalam program tersebut atau dalam sistem tersebut yang dipanggil tabelnya, yang dipanggil juga ID dari datanya. Contoh, di dalam tabelnya ada tabel mahasiswa. Kalau tabel mahasiswa ini ada yang namanya ID mahasiswa, ada ID nama, ada ID tanggal lahir, ada ID asal sekolah, dan lain-lain. Nanti di situ akan dibuatkan di dalam programnya ada coding-coding tersendiri untuk memanggil yang namanya tabel ini. Tabel dalam database. Nanti di program inilah atau di aplikasi atau di sistem nanti akan memanggil tabel ini. Setelah tabel yang dipanggil, baru nanti ID yang di dalam tabel ini akan dipanggil lagi untuk dimanipulasi di dalam sistem tersebut. Itu yang disebut dengan namanya sistem basis data. Kumpulan data atau kumpulan tabel-tabel yang akan dipakai atau diakses untuk manipulasi data tersebut. Jadi selanjutnya bisa dilihat basis database management system atau DBMS. Ini merupakan perangkat lunak yang memungkinkan pemakai untuk mendidikkan, mengelola, mengontrol akses dari basis data. Bisa dilihat di sini contoh basis datanya di sini. Itu ada namanya DBS, ada namanya Progress, ada namanya MBS, Microsoft Access. Nah, jadi di sini, dari contoh yang ini kebanyakan yang sering digunakan yaitu Microsoft Access, SQL Server, Oracle, MySQL. Itu yang banyak digunakan untuk sekarang ini. Cuman mungkin kita ke depannya yang kebanyakan kita pelajari di sini mungkin DBS, Access, Microsoft Access, SQL Server sama MySQL. Nah, mungkin nanti untuk pelajaran web, untuk membuat database-nya dan lain-lain nanti kita akan membuatnya MySQL sama Microsoft Access dan lainnya. Mungkin 2 atau 3 yang kita pelajari di informasi. Mungkin database DBS, Postgres dan lain-lain juga mungkin kita akan pelajari, cuman untuk sekilas saja.
bisa dilihat di sini. Ini merupakan database dalam sistemnya. Ya. Kita buat aplikasi, contoh kita buat aplikasi untuk pendaftaran mahasiswa. Ya. Kita buat aplikasi untuk pendaftaran mahasiswa ya. Contoh ITS kita buat sistem atau aplikasi untuk pendaftaran mahasiswa baru. Nanti mahasiswa yang baru tamat SMK atau SMK, dia masuk ke dalam sistem. Inilah yang namanya usernya. Ini dia namanya user umumnya. Usernya adalah yang akan memasukkan data ke dalam sistemnya. Setelah data dimasukkan itu akan masuk yang namanya DBMS. DBMS inilah yang akan mengelola, mengontrol, mengakses dan lain-lain. Ini sudah dikelolanya, baru dia masuk dan tersimpan ke dalam database. Ya. Di dalam database itulah nanti, ya, ini DBMS ini nanti yang akan kelola. Ini dalam database ini nanti akan disimpan dan juga akan disimpan yang namanya ke aplikasi tersebut. Ya. Jadi aplikasi pasti ada tampilan untuk memunculkan data yang sudah kita simpan. Itu juga dia akan memunculkan di database. Contoh, seandainya aplikasinya error aplikasinya down, otomatis yang punya sistem di kampus ini pasti akan pusing kalau nggak ada database-nya. Ya. Kalau sudah aplikasinya error, sistemnya error, nggak masalah, langsung pun data di aplikasi nggak masalah. Karena ini database-nya sudah tersimpan. Ya. Kalau tersimpan database-nya, baru aplikasinya error kayak di WA kadang-kadang ada update-nya. Dia nggak bisa buka, error keluar ya kan? Itu data kita masih disimpan, ada database yang menyimpan data. Nah, itulah kegunaan yang namanya dari database ini. Jadi intinya sama kayak kita buat Facebook, ya. Buat Facebook pasti kita mendaftarkan nama kita dulu. Setelah didaftarkan di sini sudah verifikasikan, baru nanti dikelola yang namanya DBMS. Setelah dikelola, baru nanti disimpan yang namanya ke database. Itu alur dari yang namanya DBMS dan database. Itu juga ini ada beberapa komponen
kemarin ya. Kita memasukkan yang pertamanya nama kita, terus gejala apa yang kita rasakan di penyakit kita. Ya. Kita inputkan ke dalam sistem. Nanti setelah kita inputkan, nanti akan dikelola oleh programnya atau DBS-nya. Kita apa namanya? Kita logikakan dalam programnya. Nanti akan keluar outputnya. Apa yang kita rasakan dalam apa yang kita rasakan, apa yang akan dikeluarkan outputnya, apa penyakit yang kita apa namanya? Penyakit yang kita derita. Nanti akan keluar si Ilham, diagnosa penyakit diabetes, urat, terus si siapa? Si Iqbal menderita penyakit diabetes. Nanti akan dikeluarkan outputnya, akan dikeluarkan yang namanya cara menangani penyakitnya. Itu juga setelah cara menangani penyakitnya, ada juga nanti setelah dia ditangani apa aja ya cara pengobatannya. Itu akan dikeluarkan nanti. Itu ada berikan keluarkan sendirinya dari artificial intelligence namanya. Ya, ada metode sendiri. Terus selanjutnya komponen yang ketiga itu basis data atau database. Itu data dapat memiliki beberapa basis data. Setiap basis data berisi sejumlah objek basis data seperti tabel, indeks, dan lain-lain. Jadi dalam database seperti yang saya tadi ada yang namanya di dalam basis data itu ada yang namanya tabel, indeks,
susah itu bikin programnya, bikin sistemnya, bikin logika algoritmanya untuk mengambil tabelnya untuk manipulasi data yang ada dalam itu yang berguna. Nah, itulah yang kita lakukan. Yang keempat ada yang namanya sistem atau aplikasi pembangunan pengelola basis data DBMS. Nah, itulah yang saya jelaskan tadi. Untuk mengelola yang namanya data DBMS itu pengelola yang namanya sistem atau aplikasi atau website. Itu yang akan kita bawa. Jadi di sistem inilah yang akan membuatkan ada sistem-sistem khusus ya. Contoh, kalau saya bikin aplikasi untuk mahasiswa, ya database-nya yang digunakan ya untuk mahasiswa. Ya, gitu ya. Kalau saya gunakan database-nya untuk SMK lagi ya data database-nya itu SMK lagi. Itu ya ada aplikasi sendiri atau database khusus untuk membuat menjalankan aplikasi tersebut. Lanjut, ini komponen yang kelima itu pemakai. Ya. Pemakai ini ada juga. Inilah orang-orang yang termasuk komponennya. Ya, contoh, kalau seandainya saya sebagai alumni SMA mau daftar ke ITS Pamuka, masuk ke sistemnya, saya menggunakan sistem orang tersebut mau daftar itu disebut yang namanya pemakai atau user. Ya. Sama kayak kita mau mendaftar ke Facebook, mendaftar ke sosmed dan Instagram dan lainnya, itu kita sebagai pemakai. Kita sebagai pemakai atau pengguna atau usernya. Ya. Itu juga di dalam user ini ada dia berapa cara untuk verifikasinya. Yang pertama, program aplikasi itu pemakai yang berinteraksi dengan basis data melalui data privasi service-nya. Di program ini nanti yang saya tadi yang mengambil data dan lainnya untuk di mana kalau database ini akan memproses atau manipulasi data tersebut. Program ada yang Basasi, Cloudbase, Pascal, PHP, Java, JavaScript dan lainnya. Nanti kalian akan belajar di sini. Basasi, Cloudbase, Pascal, Java, PHP. Itu juga ini bikin mungkin ada juga kalau ada perubahan nanti akan juga diajarkan cara membuat aplikasi Android. Yang kedua, user mahir. User mahir ini terpakai integrasi dengan sistem tanpa menulis modul programnya. Ya, dia nggak perlu lagi modul program atau query atau masalah di sini kalau dia nggak perlu lagi, dia sudah mahir dalam menggunakan yang namanya yang kedua, user umum. Ya. Pemakai integrasi dengan sistem basis data melalui pemanggilan satu program aplikasi permanen yang mereka disediakan sebelumnya. Jadi di sini sama kayak yang berbeda dia di sini user umum ini itu sudah ada pemanggilan saya katakan tadi itu pemanggilan satu program saja atau satu aplikasi saja. Ya, tidak bisa contoh kita mau menggabung aplikasi SMA dengan aplikasi yang namanya aplikasi kampus ITS atau dalam kampus ITS. Namun kita gabung pasti nanti akan kesulitan dalam pengolahan. Itu juga ada yang namanya user khusus. Ini pemakai yang menulis aplikasi basis data dan konvensional, tapi untuk keperluan khusus seperti aplikasi artificial intelligence, sistem makan, pengolahan citra dan lainnya. Jadi di sini user khusus ini atau aplikasi basis data ini atau yang namanya aplikasi artificial intelligence sistem makan pengolahan citra itu nanti bisa digunakan untuk karya-karya dia. Contoh, di artificial intelligence ini ada beberapa metode yang kita akan pelajari. Yang ketiga, akan dipelajari namanya aplikasi intelligence daripada kemampuan. Ini setiap artificial intelligence ada beberapa metode yang pelajari. Itu juga sistem bakar ada beberapa metode yang akan pelajari juga. Pengolahan citra, sistem bakar ada yang namanya metode yang salah satu sertifikat vektor, ada yang namanya Query bias. Itu juga artificial intelligence ada juga beberapa metode. Jadi di sini bisa kita gunakan metode ini bisa kita gunakan untuk yang mengolah atau manipulasi
ini itu apa yang dia diagnosa. Itulah inti dari segala ini. Terus masuk ke komponen yang keenam itu aplikasi perkawinan lain. Ya, aplikasi perkawinan ini bersifat artinya tidak tergantung pada kedua kita. Ya, contoh itu aplikasi lain bisa juga tidak tergantung pada kedua kita, maksudnya itu ada aplikasi lain atau bersifat opsional atau pilihan kita itu aplikasinya tergantung kebutuhan dari mahasiswanya. Kalau kita membutuhkan yang namanya aplikasi, membuat aplikasi bermunculan mempromosikan makanan khusus dari Palas umpamanya. Itu bisa juga kita munculkan, kita inputkan yang namanya makanan-makanan yang dari Palas, kita masukkan ke database, tinggal database, itu bisa kita panggil dan kita promosikan melalui aplikasi kita atau sistem kita. Bisa juga kita membuat aplikasi bentuk-bentuk lain. Jadi di sini ada 6 ya. Yang pertama komponennya perangkat keras, sistem operasi, ketiga basis datanya, yang keempat sistemnya atau basis datanya atau BBS-nya, yang kelima pemakainya, yang keenam itu aplikasi atau perangkat lunak lainnya. Itu beberapa komponen sistem basis data dalam terus juga komponen dari sebuah DBS ini ada dia komponennya itu ada hardware-nya, ada software-nya bagi aplikasinya. Di sini ada data yang saya jelaskan tadi. Ini ada hardware-nya, ada software-nya, ini ada data. Data itulah yang akan kita proses. Sebelum kita masukkan data ini, kita harus mengolahnya terlebih dahulu. Ya. Kalau seandainya datanya ada yang menulis atau ada yang dempet atau ada yang tidak perlu digunakan, itu bisa kita buang. Terus ada yang namanya hitungan atau di situ ada komponen yang prosedur sama IPL atau orang. Sini akan saya jelaskan komponennya. Hardware dan software itu sebagai mesinnya. Kedua juga orang yang prosedurnya digunakan manusia atau cara menggunakan mesinnya. Terus juga data atau jembatan penghubung antara manusia dan mesinnya. Terus juga saya akan menjelaskan bagaimana komponen DBS ini untuk memproses dari sistem tersebut. Ini terakhir ya, ini perhitungan dan penjualan dari DBS. Ya. Di sini perhitungannya DBS. Yang pertama perhitungannya pengontrolan kelengkapan data. Kelengkapan data ini semua data, semua yang kita masukkan, yang kita simpan di sistem akan tersimpan di database. Itu bisa kita olah, ya, bisa kita kontrol. Yang kedua, konsistensi data. Nah, konsistensi data ini maksudnya itu dia datanya dia konsisten lah, yaitu kita menyimpan data sesuai dengan apa yang kita inputkan. Ya. Itu juga yang ketiga, lebih banyak informasi dari jumlah data yang sama. Informasi dari jumlah data yang sama itu contoh, misalnya kita sudah membuatkan yang namanya tabel-tabel sendiri. Ada ID sendiri. Disitulah nanti data-data yang akan dimasukkan. Tapi tabel-tabelnya atau atribut-atributnya memiliki atribut-atribut yang sama. Dan juga datanya akan sama-sama. Contoh Ilham, tanggal lahir, nama, tempat tanggal lahir, asal sekolah dan lainnya, itu semua akan sama datanya. Jadi sudah terkumpul datanya secara sistematis. Jadi akan lebih mudah untuk mengumpulkan datanya. Yang keempat, kita bisa sharing data. Ya. Jadi sharing data ini contoh saya membuat aplikasi
juga yang kelima itu peningkatan integrasi data. Otomatis dia meningkatkan integrasi data dia, yang data semua terintegrasi ya. Meskipun dari integrasi ini dia sama-sama terkontrol ya. Dari nama, kelompok juga tanggal lahirnya, nama sekolahnya, semuanya bisa integrasi. Itu juga yang keenam itu peningkatan keamanan. Otomatis dalam sistem kalau seandainya kita menyimpan data di dalam sistem aja, orang bisa melihat data kita atau orang bisa merusak data kita ya. Bisa merusak data kita. Seandainya kita ada IT hacker dan lainnya bisa menghapus data atau mungkin error aplikasi kita. Otomatis data kita nggak bisa kita lihat lagi, nggak bisa kita kelola lagi karena kita udah simpan database-nya, tidak kita buat database-nya atau kita buat database kopian dan lainnya. Otomatis seorang hacker dan lainnya tidak bisa sembarang untuk menghapus dan lain-lain data kita. Jadi disitulah untuk tingkat keamanan ini. Itu juga orang berminat untuk memakai aplikasi kita karena sesuai dengan kebutuhan dia, karena kita tidak melakukan survei kebenarannya untuk membuatnya. Itulah beberapa pengenalan atau konsep dasar, konsep dari basis data, konsep dari sistem basis data ini. Kemarin sudah saya jelaskan mungkin ini kelanjutan dari konsep itu kayak bayangan bagaimana kita membuat yang namanya database ya. Jadi kalau saya seperti yang saya jelaskan tadi, kita membuat database ada yang namanya user, intinya ya ada yang namanya user, terus ada yang namanya aplikasinya. Dari aplikasi ini ada di situ input datanya, terus di sini ada DBS-nya, untuk mengelolanya di sini adalah database. Ya, jadi di sini aplikasi inilah yang akan mengelola yang ada di dalam database atau nanti menggunakan metodenya, baru nanti akan disimpan di sini setelah hasilnya keluar waktunya. Nanti akan dikeluarkan di database-nya, kita artinya akan dikeluarkan atau kita harus dikeluarkan penyakit kulit tadi. Dia akan dikeluarkan di situ nama si Ilham, gejala, satu titik semua kan, gejala ketiga hasil diagnosa, kalau yang pada datang dari hasil juga kejap penyakit kulit, itu hasil ini yang tersimpan di dalam database ini ya, ada simpan di dalam database ini ada ID itu sendiri, ID nama, ID gejala, ID hasil. Nanti itu yang akan diambil di dalam database untuk memproses dari metode atau program sendiri. Untuk database untuk pertemuan hari ini, pada pertanyaan dan lainnya silakan. Untuk yang namanya merupakan database yang pernah kita ketahui yang menggunakan sistem atau sistem berdasarkan sekolah, SMK dan lainnya. Sampai lagi mungkin kemudian